Di part 2 ini kita akan membahas mengenai sejarah robotika, di mana ide awal tentang robotika ini bisa ditelusuri hingga tahun 320 sebelum Masehi, yaitu ketika Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengemukakan gagasan bahwa jika setiap alat dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, maka tidak akan diperlukan lagi keberadaan robot sebagai pekerja magang atau budak. Nah, kemudian tahun 1495 Leonardo da Vinci menciptakan strategi dan gambaran untuk robot yang menyerupai manusia antara tahun 1700 dan tahun 1900. Ini berbagai robot telah diciptakan, termasuk karya luar biasa dari Jacques de Vaucanson yang membuat sebuah bebek mekanik yang dapat melakukan gerakan seperti mengepakkan sayap dan juga bersuara seperti bebek pada umumnya. Kemudian tahun 1893, Profesor Kanada George Moore mengusulkan Stiman, yaitu sebuah prototipe robot humanoid yang didukung oleh mesin uap. Pada tahun 1898, setelahnya Nikola Tesla memamerkan prototipe kapal selam yang membuka jalan bagi integrasi robotika di berbagai industri, salah satunya manufaktur dan juga luar angkasa. Kemudian tahun berikutnya 1913, jalur perakitan ban berjalan pertama di dunia dimulai, yaitu oleh Henry Ford, yang memungkinkan mobil dirakit dalam waktu yang jauh lebih cepat. Dan istilah robot ini sebenarnya pertama kali diciptakan itu oleh Karel Čapek dalam dramanya yang berjudul Rosum Universal Robot pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1950-an, inovator mulai menciptakan mesin yang dapat menangani tugas-tugas berulang yang berbahaya bagi manusia, seperti dalam industri pertahanan dan manufaktur. Robot kemudian dirancang untuk melakukan tugas-tugas seperti menarik, kemudian mengangkat, dan juga mendorong mirip dengan cara yang dilakukan manusia. Dan pada pertengahan 1950-an, lengan robot komersial pertama, yaitu PlanetBot, dikembangkan dan digunakan oleh General Motors dalam produksi radiator. Dan tahun berikutnya, yaitu 1960, 10 tahun kemudian, Ralph Mosher dan timnya menciptakan lengan robot yang dapat dioperasikan dari jarak jauh, seperti Handyman dan ManMat. Pada saat yang sama juga, robot seluler pertama, yaitu Shakey, dikembangkan. Shakey ini bisa bergerak bebas dan menghindari rintangan di jalurnya. Dan ini menjadi langkah awal dalam pengembangan robot seluler. Kemudian diperkirakan pada tahun 2019 hampir 2,6 juta robot signifikan beroperasi di seluruh dunia, dengan aplikasi yang meluas di berbagai bidang seperti dukungan sosial, pertahanan, mainan, kesehatan, makanan, dan penyelamatan. Selanjutnya mengenai ilustrasi aplikasi robot, di mana bagian ini menyoroti contoh aplikasi robot di berbagai industri, yaitu diantaranya yang pertama mengubah teknologi presisi, yang kedua BMW menggunakan robot kolaboratif, yang ketiga ada Tega, yang keempat restoran burger di San Francisco, yang keempat ada Mata-Mata atau Spice, yang keenam robot di industri pertahanan, yang ketujuh ada Faro, yang kedelapan sistem beda Da Vinci, yang ke-9 Snow, yaitu tempat tidur robot. Kemudian yang ke-10 Medi, yang ke-11 ada robot perawatan yang ke-12 terakhir adalah Agro Robot. Selanjutnya adalah komponen dalam robot. Berikut penjelasan mengenai komponen dalam robot ini adalah yang pertama, dalam robot ada pengontrol daya.
di mana ini adalah kekuatan penggerak dalam robot itu untuk robot. Yang kedua ada sensor, yaitu digunakan untuk mengarahkan robot ke sekelilingnya. Kemudian sensor ini juga ada beberapa sensor, yaitu diantaranya sensor gaya, sensor ultra suara, kemudian sensor jarak, pemindai laser, dan juga sensor yang lainnya. Yang ketiga ada efektor, di mana efektor ini tidak lain hanyalah tubuh robot yang sering kita lihat. Dan yang keempat ada sistem navigasi atau akuator, di mana ini adalah perangkat yang menentukan cara robot bergerak. Dan yang terakhir adalah controller atau CPU, yaitu otak robot dan tertanam AI di dalamnya. Slide selanjutnya yaitu berbagai kategori pada robot, di mana robot ini dibedakan menjadi beberapa kategori seiring perkembangan teknologi yang ada. Nah, kategori robot ini diantaranya yang pertama ada robot present, yaitu robot yang telah diprogram sebelumnya. Kemudian yang kedua ada robot kolaboratif atau cobot, adalah robot yang dapat berkolaborasi dengan pekerjaan yang dilakukan manusia, kemudian bisa membantu pekerjaan manusia juga. Yang ketiga ada robot stand-alone, di mana robot ini memiliki sistem AI bawaan dan bekerja secara mandiri tanpa banyak campur tangan dari manusia. Dan yang selanjutnya ada robot yang dikendalikan jarak jauh. Robot yang dikendalikan jarak jauh ini adalah robot yang dapat melakukan tugas-tugasnya sendiri gitu. Mereka tidak memiliki otak manusia, karenanya banyak tugas memerlukan pengawasan manusia. Nah, yang terakhir ada robot tambahan. Robot ini adalah robot yang dapat meningkatkan kemampuan yang ada atau menggantikan kemampuan yang telah hilang atau tidak dimiliki oleh seorang manusia. Selanjutnya mengenai mobil otomatis atau robot bergerak, di mana pengembangan teknologi mobil self-driving telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awalnya diaktifkan, yaitu oleh antena radio pada tahun 1925. Berikut adalah beberapa teknologi yang telah berkontribusi dalam mempercepat pengembangan mobil self-driving ini, yaitu yang pertama ada telepon seluler, di mana merupakan sebuah kemajuan dalam prosesor komputer berdaya rendah dan merupakan teknologi aksesori seperti kamera telah memungkinkan integrasi telepon seluler dalam mobil. Kemudian yang kedua ada internet nirkabel, merupakan munculnya jaringan 4G dan Wi-Fi telah memudahkan konektivitas mobil dengan internet. Yang ketiga adalah pertumbuhan teknologi 5G di masa depan, yaitu dapat menjadi kunci untuk meningkatkan komunikasi real time antara mobil self-driving dan infrastruktur lainnya. Yang selanjutnya adalah pusat komputer. Jadi di dalam mobil yang merupakan teknologi baru seperti kamera pandangan ke belakang dan sensor depan, juga ada sensor belakang, telah membantu kendaraan mendeteksi objek di sekitarnya dan mengambil tindakan yang diperlukan secara otomatis. Selanjutnya adalah peta, di mana merupakan penggunaan peta navigasi pada ponsel atau sistem navigasi di mobil telah mempermudah navigasi bagi para pengemudi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran mendalam, yang merupakan kemajuan dalam pembelajaran mendalam telah memungkinkan mobil self-driving ini untuk menjadi objek dengan baik.